Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-19. Tak lama kemudian, sampailah mereka di surau itu. Terlihat rerumputan sudah hampir siap dibabat oleh Adan dan Hussein. Ratih pun memarkirkan motor dan jauh dari motor Adan dan Hussein. Ayo Dan, Sein, istirahat dulu, makan dulu. Ini kami udah bawa nasi. Panggil Ratih pada keduanya. Adan dan Hussein pun lantas menghentikan kegiatan mereka dan berjalan ke arah teras surau itu. Ratih dan Rini mengeluarkan nasi beserta lauk pauk yang mereka bawa. Mereka pun makan bersama di teras surau itu. Setelah selesai makan, mereka pun lanjut masuk ke dalamnya. Untung saja kuncinya mereka selip di atas pintu surau. Sewaktu malam itu mereka pergi dari sana. Ratih dan Rini membersihkan bagian dalam surau, sementara Adan dan Hussein kembali membabat rumput di halaman. Tak terasa waktu sudah masuk waktu zuhur. Mereka pun berhenti untuk melakukan ibadah. Setelah selesai mereka pun lanjut lagi pada kegiatan masing-masing. Tak terasa waktu sudah sore. Setelah sholat asyar mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka lanjut membersihkan diri karena badan sudah terasa lengket. Malam pun tiba. Mereka bersiap-siap, berjaga-jaga kalau orang-orang itu datang lagi. Kali ini mereka bertekad melawan orang-orang itu. Tunggu tidak ada tanda-tanda kehadiran orang-orang itu lagi. Mereka tak bergeming, tetap berjaga-jaga. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk. Tumben ngetuk. Biasa main dobrak aja, batin Ratih. Hussein dan Adan sudah bersiap-siap dengan kayu besar di tangan mereka masing-masing. Sementara Ratih dan Rini siap sedia dengan pisau kecil di tangan. Siapa? Sambut Adan mendengar ketokan itu. Tidak ada jawaban dari luar. Tok, tok, tok. Suara ketokan terdengar lagi. Siapa di sana? Kali ini Hussein yang bersuara. Senyap, tak ada jawaban. Hussein memutuskan mengintip dari jendela. Dan benar saja terlihat orang-orang itu lagi. Sekitar 10 orang berdiri di halaman, mengangguk memberikan kode pada ketiga orang di belakangnya. Dengan sigap pintu dibuka. Sebuah golok melayang ke dalam rumah. Untung saja mereka sempat mengelak. Dengan sigap Hussein yang di depan menghantamkan kayu itu ke arah dada orang yang tadi berdiri di depan pintu. Orang itu roboh telentang. Melihat itu, yang lainnya pun langsung menyerbu mengangkat golok di tangan mereka masing-masing. Adan yang melihat itu langsung menendang dada orang itu. Piuk, orang itu tersungkur. Ratih dan Rini yang melihat itu langsung maju keluar rumah. Slash, melemparkan bubuk cabai ke arah orang-orang yang ingin maju tadi. Seketika mereka kelagapan, memegangi mata mereka. Wajah mereka panas terkena lemparan bubu itu. Tak tinggal diam, Adan dan Hussein segera mengambil kayu dan menghantamkan ke orang-orang yang kelagapan itu. Piuk, piuk, piuk. Orang-orang itu terkapar. Ada yang kepalanya bocor mengeluarkan darah karena dihantam kayu oleh Adan dan Hussein.
Di sisi lain Rini juga melemparkan bubuk cabai itu ke arah orang-orang yang mengelilinginya. Orang-orang itu kelagapan. Dengan pisau kecil di tangannya, Rini dengan cepat menusukkannya ke tangan orang-orang yang memegang golok tadi. Tak lupa ditendangnya juga ke arah selangkangan orang itu. Satu persatu mereka ambruk. Rati mengelak dari hunusan golok, menangkap tangannya, lalu memelintirnya. Dengan cepat dia menusuk punggung orang itu. Jeb. Pekik orang itu. Adan dan Hussein menendang dan menghantam orang-orang itu. Akhirnya, mereka semua tumbang, terkapar di halaman rumah Rati. Ada yang pingsan tak sadarkan diri. Ada juga yang menggeliat memegangi anggota tubuh mereka yang terluka. Hahaha, mereka ngosen-bosan menghadapi orang-orang yang banyak jumlahnya itu. Untung saja selama ini mereka kerap berlatih bela diri. Jadi mudah saja rasanya menghadapi orang-orang tak terlatih seperti orang-orang itu. Peluh membasahi tubuh mereka. Nafas mereka terentah-engah karena harus mengeluarkan tenaga ekstra menghadapi orang sebanyak ini. Tes. Darah menetes dari lengan Adan. Rupanya tadi dia tidak menyadari kalau tangannya tersabet golok. Rati yang melihat itu langsung masuk dan mengambil kotak obat yang sebelumnya sudah mereka sediakan untuk berjaga-jaga. Rati lalu mendekati Adan dan segera membalut lukanya. Adan yang tidak menyadari tangannya sendiri terluka terkejut ketika lukanya disentuh oleh Rati. Duh pekiknya ketika tahu-tahu tangan diangkat dan diobati oleh Rati. Bentar, tahan sakitnya. Makanya hati-hati Dan. Masa tangan luka gini gak sadar? Ucap Rati yang dengan telaten membersihkan dan membalut luka itu. Adan hanya mematung, memandangi Rati yang berkutat dengan lukanya. Melihat Rati dan yang lainnya lengah, salah seorang di antara mereka mencoba kabur. Dengan sigap Rini melemparkan pisau kecil di tangannya ke arah kaki orang itu. Wusa, Jeb. Trio orang itu memegangi kakinya yang tertancap pisau. Sein, ayo ikat mereka semua, ucap Rati yang sudah selesai dengan tangan Adan. Mereka berempat pun lantas mengambil satu gulung tali yang sudah disediakan. Satu persatu orang-orang itu diikat. Mereka bekerja keras malam ini. Adan dan Hussein mengangkat orang-orang itu, mengumpulkannya jadi satu. Sementara Rati dan Rini mengikat kaki dan tangan mereka. Beres juga, ucap Rini sambil menyeka keringat di dahinya. Mau kita apakan mereka lah? Tanya Adan. Interogasi satu persatu. Kita harus tali informasi siapa dalang di balik ini, ujar Rati. Nah ini, ayo dan kita gas. Terlihat Hussein bersemangat sekali tampaknya. Adan dan Hussein duduk di dekat orang yang terluka tadi, lalu membuka penutup wajahnya. Ayo katakan siapa yang memerintahkan kalian? Tanya Adan. Orang itu tak bergeming, tetap diam tak mau bicara. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi orang itu. Rati yang sedari tadi sudah kesal tak bisa mengontrol emosinya. Cepat, jawab, atau kau akan kuberi pelajaran lebih dari ini, ucap Rati emosi. Hahaha, kalian telah salah datang ke tempat ini. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Orang itu malah tertawa-tawa tak jelas. Cepat katakan, siapa yang menyuruh kalian? Pekik Rati lagi. Mereka hanya diam tak menjawab. Gigi juga mereka ini batin Adan. Rin ambilkan garam dan air, ucap Hussein. Tak banyak tanya, Rini langsung masuk mengambil pesanan suaminya itu. Tak lama dia keluar sambil membawa sebungkus garam dan segayung air. Hussein pun membuka bungkus garam itu
dan menuangkan semuanya ke dalam gayung itu. Setelah itu dia mengaduknya dengan tangannya. Lama dia mengaduk-aduk larutan itu, sampai butiran garam itu larut dalam air. Hussein lantas duduk di hadapan orang yang tertawa-tawa tadi. Tahu gak bro, cita-citaku dulu ingin sekali jadi polisi. Karena apa? Ya karena ingin sekali menginterogasi penjahat seperti kalian ini. Sambil terus mengaduk-aduk air garam itu. Lalu dia meneteskan air garam itu ke luka yang menganga di kaki orang itu. Tes, tes, tes. Kak pekik orang itu kesakitan. Wajahnya memerah menahan pedih. Gimana? Masih mau diam? Tanya Hussein lagi. Orang itu tetap diam sambil meringis menahan pedih. Kemudian Hussein mengguyur air itu ke luka orang itu lagi. Kakak, teriaknya. Urat-urat di kepalanya keluar. Matanya memerah. Oh, masih tahan ya? Tanya Hussein lagi. Rati dan yang lainnya menyaksikan itu, merasa ngilu. Wajahnya ikut-ikutan meringis melihat itu. Lalu Hussein hendak mengguyur lagi. Iya, akan aku katakan. Tolong jangan guyur lagi, tolong. Suaranya bergetar menahan sakit dan pedih. Bersambung ke bab 20.